Sebelum kita mulai acara, kami mohon kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan beserta segenap pengurus. Betul sekali. Mungkin bisa menempati tempat duduk yang paling depan terlebih dahulu agar rapi. Untuk laki-laki, untuk akhwat berada di tengah yang ya. Untuk laki-laki, bapak-bapak yang ada di belakang, kalau diperkenankan untuk maju ke bagian depan untuk mengisi baris kedua dan ketiga dari depan. Dan untuk ibu-ibu akhwatnya sampai misalkan mau saya. share linknya dan lain-lain, aku nggak ngerti sih suaranya gimana. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dari seluruh pernah live Facebook ya Mas? Oh tuh Mbak, jauh-jauh ya ini ononnya share ke Taipei. Facebook langsung dari sama buka Facebook PCI ini. Coba buka Facebook PCI Mbak, dia live kayak gimana? Kami mohon juga untuk Bapak Ibu undangan berkenan menonaktifkan nada dari handphonenya atau menggunakan mode mute agar seluruh rangkaian acara berlangsung dengan hikmat. Iya. Itu kan auto mau berdiri. Berdiri aja nggak apa-apa. Caranya berdiri gimana guys? Pakai ini guys. Baik, sejenak lagi acara akan segera kita mulai. Orang mundur berarti. Inilah yuk. Tapi kini podium kita. Podium enggak gitu. Podium kita. Bagus. Kaplok saya. Ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak, Ibu, dan semua teman-teman yang ada hadir pada hari ini. Selamat datang di acara Konferensi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amriyan wadin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul Kurama wal Fuqaha, sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, Ibu Purwanti Utajara selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDI Taipei, yang kami hormati Bapak Helmi Son Haji, Presiden NTUST International Muslim Student Association, yang kami hormati Bapak Ustadz Didik Purwanto PhD, Ketua Tanfidiah PCINU Taiwan beserta segenap pengurus dan jajarannya. Dan tak juga lupa kepada yang terhormat Robi Surya, kepada Bapak Ustadz Segar, kepada Bapak Ustadz Ali Imron, dan kepada seluruh ketua ranting serta lembaga dan badan otonom. Para kiai, para ibu nyai yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, hadirin hadirat rahimakumullah. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Auditorium National Taiwan University of Science and Technology pada acara Konferensi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan tahun 2022. Tak lupa juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya perkenankan di sini saya Novi Irmania beserta rekan saya Halik, selaku pembawa acara pada hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan Mars Syukuran Waton dan Mars PCINU. Setelah itu adalah sambutan. Setelah sambutan dilanjutkan dengan persembahan sholawat dan rebana, kemudian pembacaan laporan pertanggungjawaban dan pendemisioneran
pengurus periode sebelumnya, dan diikuti dengan serah terima jabatan Fatayat PCI NU Taiwan. Setelah isoma, acara akan dilanjutkan dengan pengambilan sholawat dan rebana, kemudian pengumuman dan penetapan Rois Syuriah PCI NU Taiwan, dilanjutkan dengan sidang utama pemilihan ketua Tanfiziah PCI NU Taiwan, dan penutup serta doa. Saya sampaikan kembali untuk safety induction pada gedung hari ini. Kami memiliki 2 pintu untuk keluar di bagian depan dan 2 pintu di bagian belakang. Apabila ada terjadi sesuatu, maka exitnya ada di depan dan juga ada di belakang. Kemudian untuk para peserta, Bapak Ibu sekalian, dilarang sekali untuk merokok di dalam ruangan dan juga di dalam lingkungan kampus, karena hal ini dapat mengakibatkan punishment kepada panitia. Kemudian lokasi toilet ada berada di awal pintu masuk aula. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran oleh Mas Hamid. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل.
وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Hamid. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Nahdlatul Ulama adalah wadah perjuangan bagi kita semua untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang mengedepankan tinggi nilai kemanusiaan dan keberagaman. Dengan pikiran, gagasan, dan jiwa-jiwa besar yang dimiliki oleh keluarga Nahdlatul Ulama, senantiasa ingin mewujudkan Indonesia yang kokoh, Indonesia yang maju, Indonesia yang satu, dan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Syubanul Waton dan Mars PCI NU Taiwan.
Haji dan sahabat-sahabat Fatayat PCI NU Taiwan dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Mares PCI NU Taiwan. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang di
ada, wujudkan nyata, Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang di negeri Formosa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal aqdu bil jadidil akhlaq. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal aqdu bil jadidil akhlaq. PCINU Taiwan bermanfaat untuk umat. Allahu Akbar. Barakallah. Baik, terima kasih pada ibu-ibu daripada PCINU Taiwan. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak yang masih ada di baris ke-6 atau 7, monggo diisi bagian baris yang ketiga dan kedua agar lebih akrab. Dan bapak-bapak yang masih ada di belakang, mohon maaf, Mas Kris, monggo di depan Pak. Monggo Pak, biar lebih akrab. Monggo. Monggo dirapatkan kesaknya. Baik, saya lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu adalah sambutan dari IMSA, International Muslim Student Association, National Taiwan University of Science and Technology. Bapak Helmi Sot Haji, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Uta dari KDI, yang terhormat sesepuh sepuh dari PCINU Taiwan, Kiai Ali Imran sebagai Rois Ria, Pak Seger, Pak Arwahyudi, Gus-Gusnya, Gus Didi, Ketua Tanfizia, Gus Munir dan sebagainya, dan yang berbahagia semua teman-teman baik dari PCINU Taiwan atau dari teman-teman IMSA di UST. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang kurang akan ilmu ke zaman yang terang benderang, yang penuh dengan keilmuan. Di sini sebenarnya saya maju di sini itu gara-gara diminta Mas Sidik, ya udah kamu nanti ngisi sambutan seperti itu. Yang sebelumnya memang saya edukasi, ini ada konferensi, saya edukasi nyari tempat di kampus, ya apa caranya itu bentuk seperti itu.
Pada akhirnya ya seperti ini, kita dari anak kampus mengusahakan tempatnya seperti ini, mungkin tidak semewah yang Bapak Ibu bayangkan. Kursinya sederhana, nggak ada tempat pijatnya dan sebagainya. Kami mohon maaf, ini yang bisa kami berikan seperti itu. Mungkin pijatnya bisa samping kanan samping kiri sambil menambah kerukunan. Nggak bisa. Terima kasih, itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ustadz Helmi Haji. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami lanjutkan kepada sambutan ketua Tanfidiyah oleh Bapak Ustadz Didi Purwanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Jangan lari-lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Surya, Bapak Sekder, dan di sini juga ada Bapak Surya terpilih, yaitu Bapak Al-Imron, Ustaz Al-Imron. Yang saya muliakan juga keluarga dari KDI, Ibu Uta. Yang saya hormati juga seluruh ketua ranting dan ketua lembaga dan ketua Banom yang hadir. Perlu saya sampaikan ada 20 atau 21 terdiri dari 12 ranting dari ujung Penghu sampai mana? Sampai Cilung, sampai Kaohsiung ini juga ada. Jadi totalnya ada 12 ranting MU itu di Taiwan. Secara lembaga kita juga ada Banser, Ansor, kemudian Muslimat, Fatayat, kemudian dari lembaga juga ada, ketinggalan tadi ada Mas dari Pagar Musa juga, dari lembaga ada LDNU, Lazis, Lakesda. Jadi total itu keorganisasian kita ada 21 keluarga besarnya NU di Taiwan. Ini kelihatannya saja kecil karena nggak terlihat yang di sana, nggak terlihat saja karena perlu saya infokan 3 bus sedang muncul di sini. Dari Changhua 1 bus, Taichung 1 bus, kemudian dari Budiman ya? Ciai 1 bus. Ini Masya Allah, biasa tepuk tangan dong. Jadi kesannya ini masih kosong. Sebenarnya ini belum terisi saja. Iya, sudah terlihat ya bus-bus mana yang kosong. Alhamdulillah kita bisa bermuajah bareng-bareng di sini, bertemu, berkumpul bareng-bareng dengan keadaan sehat walafiat. Dan selawat serta salam monggo kita curahkan kepada Nabi Muhammad. Moga-moga kita diaku sebagai umatipun dan dapat syafaatnya di yaumil akhir. Para bapak, para ibu, perlu saya sampaikan kegiatan ini adalah kerjasama dari PCINU dengan INSA. INSA itu adalah International Muslim Student Association di NUST. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bekerja sama, berkolaborasi. Sebenarnya ini bukan acara pertama kali. Dulu ketika Profesor Ali Aziz ke Taiwan itu juga pernah mengisi Mauidul Hasanah di sini tahun 2011-an. Ada yang pernah menjumpai di sini. Butari ketok tua berarti. Tua banget nanti gak mulai-mulai. Perlu saya sampaikan juga kenapa kita mengazamkan atau pengennya di sini ini dalam rangka supaya kita berkeinginan teman-teman yang di sini ditakdir menjadi BMI, mbok yo mungkin mbuh anake, mbuh cucune sakit kuliah di sini. NUS itu adalah kampus kalau dari segi engineering itu teknik terbaik di Taiwan. Dan dari segi kampus umum itu nomor 4 kalau nggak salah gitu. Jadi top university di kampus ini. Jadi kita berharap juga mbuh anake, mbuh cucune nanti bisa nitik napak tilas mbah-mbahe. Besok itu mbahku dhisik iku kerja ning Taiwan. Aku tak golek di Taiwan sebelah iki. Nah, terus ngampus nang mriki. Ini doa kami dari panitia. Mugi-mugi ijabah nggih. Kami dari panitia juga menyampaikan permohonan maaf ada
kelebihan pasti ada kekurangan pasti ada kelebihannya dikit-dikit. Ini walaupun tempatnya kelihatannya bagus tapi ada minusnya, tidak boleh makan. Nek tempat ini tempatnya kecil tapi kita masak los-lose. Tapi ini ya tempatnya mewah tapi ternyata tidak boleh makan. Jadi ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di kampus. Ya kita ikuti saja. Kita sudah bersyukur bisa mendapatkan tempat yang luar biasa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Didik Purwanto PhD selaku Ketua Kanfidia PCI NU Taiwan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bagi warga negara Indonesia yang ada di Taiwan, peran KDI Taipei sangat besar bagi kita semua, baik dalam bidang perekonomian, ketenagakerjaan dan bidang-bidang yang lainnya. Layaknya seperti orang tua yang mengayomi kita semua yang ada di sini. Oleh karena itu, sebuah kebanggaan bagi kita semua telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Bidang Ketenagakerjaan Ibu Purwanti Utajara untuk memberikan sambutan pada hari ini. Kepada Ibu Purwanti Utajara kami persilahkan. Hari ini saya full ada 3 agenda. Saya takut clear nanti salah mengucapkan, jadi saya siapkan. Yang mulia dan saya hormati Pak Isam beserta dari Islam. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum Kanfidia dan jajarannya. Yang saya hormati para mustasyar dan awan. Yang saya hormati para pengurus badan otonom dan lembaga NU. Yang saya hormati seluruh pengurus ranting NU di Taiwan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung NTUSD ini bersama-sama menghadiri konferensi PCI NU Taiwan. Alhamdulillah juga dalam keadaan kita semua sehat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat terus bersekolah, kita dapat terus bekerja dan berkarya, melakukan hal-hal yang positif seperti kegiatan pada pagi ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Kepala yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang ada acara di Taichung. Nah, acara di Taichung itu merupakan kegiatan 17-an juga, fun ride nama kegiatannya. Jadi beliau dan beberapa home staff berangkat ke Taichung untuk mengikuti kegiatan 17-an di sana. Namun demikian, Pak Kepala menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, juga salam kepada semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PCI NU Taiwan yang selama ini telah bersama-sama KDI Taipei bersinergi. Kalau tadi Mas Didik bilang PCI NU berkolaborasi dengan INSAM. Nah, PCI NU juga selama ini telah berkolaborasi dengan sangat baik dengan KDI Taipei. Hampir setiap kegiatan KDI Taipei itu dibantu oleh PCI NU Taiwan. Apresiasi dan
terima kasih khusus saya ucapkan kepada PJINU Taiwan yang telah membantu KDITIP selama ini dalam pengurusan jenazah WNI, PNI yang meninggal di Taiwan. Saudara-saudara kita telah dibantu pengurusannya oleh PJINU Taiwan. Sekali lagi untuk ini saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dong. Insyaallah luar biasa. Monggo. Biar semangat ya. Saat ini di Taiwan ada sekitar 280.000 WNI. Tadi saya sudah sempat ngobrol sama Mas Didi di sana. Jumlah WNI kita besar, 280 ribuan orang. Nah, jumlah PMI-nya hampir 240 ribuan orang. Jadi jumlah yang sangat besar ini tentu KDI Taipei tidak bisa sendirian. KDI Taipei perlu dukungan dan kerjasama dari semua organisasi yang ada di Taiwan, termasuk PJINU Taiwan. Acara siang hari ini atau masih pagi ya, acara pagi hari ini diselenggarakan di gedung yang sangat megah. Ini tentu menunjukkan semangat yang bergelora dari PJINU Taiwan untuk terus dapat membesarkan organisasinya, yang pada gilirannya juga memperkuat dan memperluas bantuan dan kerjasama kepada KDITIP dan bantuan kepada PNI WNI yang membutuhkan di Taiwan. Itu sih harapan saya. Tepuk tangan lagi dong. Ini luar biasa. Selamat kepada PJINU Taiwan yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan di tempat yang megah ini. Kita berharap semangatnya menyelenggarakan acara ini terus bergelora. Jadi nggak cuma pada kesempatan ini doang, tapi nanti setelah acara dan selanjutnya terus bergelora, membantu KDITIP, membantu PMI dan WNI yang mengalami masalah di Taiwan. Ini saya harus baca nanti karena saya tadi kurang hafal. Untuk penutupnya tadi Mas Didi sudah mulai. Saya sangat senang bisa hadir di acara konferensi ini. 200.000 penonton. 200.000. Bisa berjalan lancar dan sukses. Marilah saya ajak ya semuanya hadir sini. Marilah terus kita berkarya untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Nah ini saya harus baca. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sambutan dari ibu kita, Ibu Purwanti Utajara. Semoga yang kalimat terakhir saya nggak salah baca ya. Betul sekali Bu, Masya Allah. Kalau masih Luar biasa. kurang sedikit nanti tolong saya diajarin ya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga kedepannya kerjasama antara KDI Taipei dengan Nahdlatul Ulama PJINU Taiwan berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf untuk Ibu Uta, mohon berkenan untuk standby di panggung. Setelah ini kita akan adakan sesi foto bersama untuk pagi hari. Kami turut mengundang segenap hadirin untuk dapat maju ke atas panggung. Ya, izin foto. Bersama dengan segenap hadirin, kami undang semuanya untuk naik ke atas panggung. Silahkan. Ibu, monggo Ibu. Ya. Semuanya silahkan. Oh, perwakilan boleh, silahkan. Silakan karena panggungnya masih luas, jadi bisa maju semua ke perwakilannya. Kepada perwakilan ketua nanti dan lembaga, monggo Ibu. Monggo silakan di atas karena panggungnya kali ini cukup luas ya, jadi sayang kalau tidak kita gunakan ya. Jangan sampai ada ruang panggung yang kosong ya untuk foto bersama. Silakan. Kami turut mengundang para ketua beserta segenap jajaran pengurus beserta anggota
atau semua undangan yang berkenan untuk berfoto bersama pada sesi pagi hari ini, kami persilahkan. Kapan lagi ya kita bisa foto bersama secara offline ya, di tempat bersama dengan para ketua, bapak ibu nyai, bapak yai kita. Karena ini kalau memanjang sepertinya ini ya, jadi bagi 4 baris. Silakan. Yang masih duduk juga boleh ikutan foto. Karena sudah ada fotografernya di sebelah sana. Iya, mohon untuk dapat merapatkan shot dan barisan untuk sesi foto bersama ya, agar space-nya dapat terisi semua. Silakan Bapak Ibu yang masih duduk, silakan kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung berfoto bersama. Sesi pertama kita pasang masker semua, baru kemudian kita lepas masker. Seperti itu. Oke, fotografer sudah ready. Dipasang yang pojok kelihatan. Mungkin tingginya bisa disesuaikan, Pak. Ya. Yang baris ke depan, yang baris paling depan bisa agak merendah sedikit agar barisan di belakang terlihat. Oke, take off your mask. Sesi kedua bisa lepas masker. Bagi yang berkenan boleh lepas masker. Oke. Dikasih air dulu. Iya, nanti kurang sip. Jadi sesi estetik fotografer ya. Senyum. Oke, semuanya teriak jahe. Jahe. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kami haturkan sudah berkenan untuk hadir di atas panggung berfoto bersama dengan segenap jajaran pengurus PCI MU Taiwan dan juga Ibu Ketua Banyom dan Ketua Lembaga sama nanti. Iya. Ketua-ketua tolong stay dulu sebentar. Bu Uta juga, mohon Bu. Bu Uta, mohon maaf. Sebentar. Sesi foto model belum selesai. Perwakilan Muslimat dan Fatayat, Ketua Ranting, Ketua Badan Otonom, dan Ketua Lembaga, kami persilahkan. Silakan kami mengundang para ketua, baik ketua pengurus dan jajaran dari pusat, badan otonom, wilayah dan ranting, sahabat Fatayat dan Muslimat PCI MU Taiwan. Kalau gitu ibu dibagi dua Bu. Ibu mohon maaf Bu. Ya, sebelah sini dulu Bu. Ya, 2 di sini, 3 di sebelah sini. Sebelah sini. Oke. Masih ada space ya untuk satu baris, insya Allah. Badannya Bu, kalau dari ibu,
senternya dibuka ya. Jadi yang sebelah kanan menoleh ke sebelah kiri, yang sebelah kiri menoleh ke sebelah kanan. Ya, silakan. Boleh tidak memakai masker. Ya, sudah tunjukkan pose terbaik dengan senyum cheese. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Duta. Kami persilahkan untuk kembali menempati posisi semula. Terima kasih sudah berkenan untuk mengabadikan momen pada pagi hari ini di acara konferensi pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan tahun 2022. Betul sekali. Baiklah, tanpa menunggu lagi, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu adalah LPJ dan pendemisionalan pengurus periode sebelumnya. Kepada Ketua Tanfidia, Bapak Ustadz Didi Purwanto PSI, kami persilahkan. Kenapa? Pulang. Kok pulang? Karena ya makan susu. Tes. Ini otak silau. Terlihat cahaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mewakili dari kepengurusan PTI Taiwan. Yang sebenarnya saya sudah ditumbalkan oleh Kiai Al-Fahidi. Jadi asluhun itu NU itu periodenya per 2 tahun. Jadi dari 2020 sampai 2022. Kemudian saya ditumbalkan itu bulan Maret ke Februari. Jadi akhirnya saya menjadi jadi ketua, kan tumbal saja sebenarnya, tumbal saja. Bagaimana nggak tumbal? Ketika terlihat ini itu suruh ada kasih. Baik, langsung saja ya. Jadi saya mau menyampaikan beberapa hal. Next mas. Ini yang paling penting yaitu masalah keuangan. Keuangan NU Taiwan saat ini itu seperti yang panjenengan lihat di sini. Keuangan kita ada total sekitar 418.000. Perlu saya sampaikan, keuangan ini kita gunakan untuk sewa gedung dan pajak, kemudian juga konsumsi ketika kegiatan dan transportasi atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Termasuk pada hari ini kita juga alhamdulillah berterima kasih kepada IMSA MBSI yang dipimpin oleh Mas Helmi dan Mison Haji. Ya walaupun ini santai mawon di forum itu, walaupun di NU itu namanya marbot NU di sini jadi ketua
presiden. Ya, alhamdulillah ya. Padahal di NU di sekretariat menjadi makmur. Tiap hari itu yang ngurusi sekretariat itu Mas Hilmi. Keuangan kita membagi menjadi beberapa akun bank. Ada akun bank yang kita laporkan untuk diaudit ke pemerintah, ada yang sifatnya untuk dana darurat dan ada yang sifatnya untuk operasional tiap waktu. Jadi kalau dilihat itu ada penjualan ayam itu termasuk kas saja, itu yang mengelola adalah Mas Helmi dan timnya. Untuk ayam halal itu kita mengambil dari Yuhong. Yuhong itu adalah perusahaan yang didirikan oleh bantuannya Sinchong Halal for Taiwan, yaitu lembaga yang jadi kepanjangan tangannya Halal Indonesia. Dulu olehnya Yai Ma'ruf Amin ketika kesini mendirikan apa itu namanya Sinchong Halal for Taiwan. Kebetulan Mbak Novi ini dulu juga pegawai di sana. Ada Mas Eni juga pegawai di sana. Sekarang sudah lulus, jadi tidak bekerja di sana lagi. Tapi pernah di sana. Alhamdulillah. Jadi saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman ranting, apabila ingin memesan ayam halal, monggo itu ada dan Gofur yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi halalan thayyiban, kita tidak perlu khawatir dengan sertifikasinya. Ini sudah disertifikasi oleh MUI. Kalau sekarang namanya apa ya? Bepom. Jadi halalan thayyiban sesuai syariat yang menyembelih beliau dan teman-temannya. Jadi tidak usah khawatir. Saya dengar juga Kiai sudah melaksanakan program tersebut ya. Jadi orang-orang di Kiai bisa membeli daging halal lewat ranting Kiai. Kemudian ada rekening yang di Katai itu adalah Katai Pasifik nih, namanya Katai Pasifik nih. Nah, itu kita untuk operasional sewa gedung, bayar listrik, bayar air, macam-macam. Kita pernah kalkulasi amannya itu per bulan kita pengeluarannya sekitar 57 sampai 60 ribu. Jadi alhamdulillah ini masih 193 ribu. Jadi berarti wong Melayu kita Melayu ini cek pirang bulan itu, terus telung bulanan aman. Nah itu juga ada, memang kita ada namanya rekening dan kas harian. Kas harian adalah biasanya kita kalau ngambil uang 1.000 tapi kebutuhannya cuma 800. Nah sisanya ini kan nggak bisa langsung masuk ke rekening, maka kita simpan. Nah ini jumlahnya nggak mungkin banyak, nggak sampai 1.000 karena duit sisa. Itu ada 141. Kemudian ada rekening bulanan, ini untuk operasional. Ini kalau bulanan ini tidak diaudit. Jadi ini biasanya pengeluaran yang tidak perlu pakai tomping. Itu harus pakai tomping. Jadi efek yang kita terima ketika kita sudah terlegalisasi oleh pemerintah, maka ya kita harus memonitorkan pajak gitu. Ibaratnya ini buat dapur, masak, buat makan, ya itu saja. Ini terus ada kas harian itu juga 479. Ada rekening BRI karena kita menyambut dengan adanya BRI di Taiwan, maka kita membuka rekening di sana. Memang saat ini belum ada servis untuk transfer ke Indonesia dari BRI-nya ini ya, sebetulnya ada material returns yang apa kita taruh uangnya di sana dalam rangka penjagaan dana darurat. Jadi kalau apa-apa itu bisa di situ. Itu ada 110 ribu. Terus kemudian dulu kita punya kas luar, terus kita merge, kita gabungkan biar tidak terlalu banyak kas. Ada juga kas kartanu masih 8 ribu. Ini terus saya sampaikan bahwa kartanunya sudah jadi, nanti bisa dibagikan oleh Mbak Pakaian. Ada sekitar 60-an kartanu. Saya mau menyampaikan kepada ranting-ranting, ahlan wa sahlan, ini dari Cambua sudah hadir. Ada Ustadz Nasruddin, ada Gus Robert sama hadir.
Nggih. Ada masalah dulu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Kartano ini yang sudah jalan tertib sepertinya belum semuanya. Taichung termasuk yang sudah tertib, Changhua juga sudah tertib, beberapa ranting belum. Artinya apa? Maksudnya beberapa ranting belum mengkoordinir pembuatan Kartano. Ini seyogianya monggo di koordinir ranting-rantingnya. Kalau sama gimana? Sebagian sampun, Wani belum sepertinya, Wani belum. Monggo dibuat Kartanonya, cukup menyetor namanya. Nanti dibuatkan. Kan contoh Kartano ada. Bu yang sudah punya Kartano coba dinaikkan. Ayo mana yang sudah punya Kartano? Nah, itu Kartanonya hijau Mbak Risma, hijau. Kantor di mana kan hijau. Itu Kartanonya bisa digunakan untuk transportasi di check-in, digunakan untuk di bis, di bag, itu bisa. Jadi nggak sekedar kartu, tapi terkoneksi dengan diskon. Yoyokar. Kartu ini harganya 500 NT. Saya belas saja, produksinya itu 350 per kartu. Terus infak kepada cabang itu 50, infak pada ranting 100. Jadi misalkan ranting membuat, contoh ranting Kuanyin membuat kartu 20, berarti ada haknya ranting nanti yang diberikan untuk infak ranting. Itu ada fotonya Mas tadi. Loh. Contoh Kartano ya. Ini gimana? Ya, ini ada revisi itu bawahnya ini perlu ditambah, banyak yang belum masuk itu kayak yang baru-baru belum masuk ini. Edisi lama. Nomornya masih 07. Iya, 07 ya, bukan 08. Ini pas 10% non sisa nih, baru buru misalnya itu berkumpul rapi di tujuh dan beli mana terus lahir. Mungkin setengah juta bisa punya pamer. Lanjut Mas. Baliknya ini suwi-suwi di Mestayu lalu. Nah ini terus ada kas Kartano Mas 8.000, ada kas pengurusan jenazah. Alhamdulillah dari Bunta, dari KDI. Jadi perlu saya sampaikan bahwa NU bekerja sama dengan KDI untuk melaksanakan pemulasaran jenazah. Artinya apa? Hampir setiap hampir setiap waktu, hampir setiap bulan itu buahnya panen di wakil, yang bukan di sini. Artinya apa? Banyak saudara-saudara kita yang di Taiwan itu tak undut. Jadi waktu dulu memang ketika pulang ke Indonesia ini belum mulasarani ya, derek dikafani, derek didusi, derek disolati. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama NU dengan KDI yang kuat ini, sebelum jenazah itu dikirim ke Indonesia, kita rumah dulu, kita bersihkan dulu, kita sucikan dulu, kita solati, dikafani disek tapi disolati. Dan bermacam-macam jenazah itu, bermacam-macam, dari yang model-model yang normal dan kurang normal itu macam-macam. Ini pengingat bagi kita bahwa kita di sini itu adalah tamu, di Taiwan itu adalah tamu, maka seyogianya kita harus hati-hati. Jadi macam nanti itu nek sakit nggih boten sengliki lah ninggali. Nek sakit ten beliau enak. Tapi jenengan kersa nggih monggo boten napa-napa. Nek ngurusi nggih kula nggih napa niku sinten biasa sinten iki. Mas Husni biasanya negosi ngono. Nek pengen kula urusi nggih boten napa-napa, tapi kula boten tega sebenarnya. Nek terbeliau mawon. Artinya kesehatannya dijaga, ketika bekerja juga dijaga, jangan sampai kejadian. Kalau sakit ya istirahat. Gitu. Memang karena waktu itu masih banyak pengeluaran, lebih banyak pemasukannya tidak banyak, tapi pengeluaran uang. Itu ada Mas Yoni yang biasanya ngedusi juga gitu. Awal-awal ngedusi curhat pulau kayak seturu begini. Pernah itu Bapak ajeng pemulasaran di Tol Iwen, lalu keretanya itu ngambil salah kereta sampai Taichung. Sampai Taichung kali bahasa warisan itu. Ditunggu-tunggu kan mayat itu
sebuah malah pun ubah-ubah ya. Tapi delalah nih pas mindnya kurang oke, artinya belakang fisiknya saya kurang, ini delalah kok lolos kita itu diamin bukan. Cina orang boten yus, kok menurut terus ini ketinggalan di situ mas Hilmi itu waktu itu. Nah saya lanjutkan lagi, next mas. Nah ini monggo kalau punya HP bisa di scan ini adalah laporan dari tahun 2019 rinci setiap pengeluaran bahkan 2 NT 1 NT saya rekam di sini. Nah, kalau ingin membuktikan dengan HP-nya diangkat dengan scan itu ada rinciannya jelas pemasukan pengeluaran terus. Nah monggo Mbak Bias ngecek. Nah yang jangan cek dulu terus sampaikan benar nomor boten gitu. Ini memang nggak bisa saya tampilkan di sini. Kenapa? Uangnya banget. Makanya beberapa saya printkan itu jangan bisa bawa pulang. Beberapa saya kasihkan kepada ketua ranting sebagai bentuk pembelajaran juga bahwa kita ingin mengutamakan transparansi. Artinya ada uang sedikit atau sebanyak apapun bisa akan dicilik itu disumbi bareng-bareng. Sewa gedung itu banyak, tapi kalau disumbi bareng-bareng ya akhirnya sedikit. Baru saya sampaikan juga kemarin salah satu rakyat kita yang di Penggu itu kehilangan tempatnya, artinya dulu itu tempatnya itu di kapal. Terus kemudian kapalnya dilautkan lagi, akhirnya kapal tersebut nggak bisa dipakai untuk musola. Terus kemudian minggu lalu saya lupa itu sudah menemukan tempat dan kita sudah berkontribusi ke sana sedikit turun. Alhamdulillah. Tapi saya ini nggak ada orang dari pengguna kerja. Lanjut mas, ada Mbak Ria, lihat nih. Gak bisa connect. Oh ada geng, ada sebatur Bu, ada boten? Nah, karena ini bahaya para bapak para ibu. Uang ini bukan uang kita, bukan uangnya pribadi. Jadi kuasa kuat. Napa? Hidrogen itu rokoknya kalau jebu. Rokok dulu itu panas pokoknya bisa makanya harus hati-hati dengan masalah keuangan. Makanya saya buka, saya transparan itu ya supaya saling percaya juga. Dari rantai juga percaya ada uangnya ngajinya di sini. Dari cabang pun juga lega ketika jemaah itu percaya uangnya itu dikemanakan saja. Lanjut mas. Jadi secara organisasi kita punya 12 ranting bapak bapak ibu. Ranting tersebut mulai dari, nah ini sambil saya absen ya, Tauyuan ini sinten iki perwakilan pun ranting Tauyuan ketinggalan dahar mau sengatur itu dari Tauyuan ya dahar. Tapi nanti wonten profesi Tauyuan sekarang jadi profesi terpilih nanti. Ini ada Pak Ali Imron, mohon Pak Ali Imron berdiri sekedar biar jamaahnya tahu. Terus dari Kuangin ada Pak Ali, Pak No, Sedoyo Mawon. Ada dari Kuangin, mohon berdiri Pak Ali. Ini ketuanya untuk buatan yang ini kok bapak-bapak itu hati-hati loh. Bu Alien sudah ada yang hadir. Sampun monggo berdiri. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Holden. Ada dari Tasi izin belum. Nanti akan hadir, Tasi itu dari Ulang. Ada yang hadir? Belum kan ya? Tadi telepon saya izin karena harus melaut dulu. Nanti hadirnya itu pas sore. Tasi itu di Ilang. Kemudian ada dari Ilang ada yang sudah hadir? Belum ya? Kemungkinan juga sore karena di sana itu pelaut. Terus Tongkang juga sama, pelaut juga. Kausung, nah berdiri Pak Haji. Jauh-jauh dari Kausung tadi malam tidurnya di bis itu. Cambuan
Monggo berdiri. Ini ada Gus Robert. Perlu saya sampaikan juga bahwa dari Maret kemarin kita mendata itu ada sekitar hampir 25 mualaf yang bermualaf di NU. Jadi ini membuktikan bahwa NU ini diterima di Taiwan ini. Buktinya apa? Banyak orang lokal yang bermualaf di NU. Alhamdulillah hampir sampai 25 orang itu dalam kurun waktu 4 bulan saja. Nah, ini bayangkan setahun iroha ya baru 100. Amin ya. Amin. Ya kita walaupun tidak di NU tapi apa namanya sifatnya mualaf. Nah, berarti kita sudah sukses untuk bersiar. Kalau ada ranting yang mau ada mualaf, saya harapkan bisa sertifikatnya 1 pintu, cukup dari LDNU saja. Jadi ketua ranting bisa menyampaikan pada Mas Harun. Ada Mas Harun ini di luar, panggil saja itu, panggil saja. Nah itu nanti diuruskan sertifikat macam-macamnya oleh Mas Harun, cukup 1 pintu. Ciai saya pikir sudah, Jam 2 sudah pengalaman, Cilung sudah, terus mana lagi ya kemarin itu ya, Taoyuan, hari ya, itu Pak Gufar belum datang, tutup. Terus kemudian juga dari Taichung, nah monggo berdiri, ada Gus Munir. Ini juga mengawal. Di sini ada tim Hadros Sautul Fatah. Perlu saya sampaikan, saya sampaikan bahwa hari ini kita akan kolaborasi 3 hadroh. 1 dari Sautul Fatah Taichung, kemudian ranting Taoyuan, terus kemudian kalau campur Bait Cinta Rasul. Jadi kedua, tadi di pembukaan sudah dibuka oleh hadrohnya Taoyuan. Nanti siang juga ada hadroh nih Mbak. Siap. Terus kemudian sore juga ada bareng-bareng di sini kita membunyikan sholawat di kampus NUST. Kita tahu bahwa NUST itu bumi Allah, dan setiap bumi Allah itu berhak, ada haknya untuk disolawati. Maka alhamdulillah dengan kerjasama PCI Taiwan dengan IMSA ini kita sukses untuk memberikan haknya kampus NUST. Apa itu? Yaitu nyolawati. Terus kemudian ada juga dari Ciai. Dari tadi malam sudah hadir ini Kang Jerry, monggo berdiri. Ini kalau bisnya masih belum hadir nih. Sudah datang. Mana bisnya ini? Yang mana? Jerry. Oh itu Mbak Ayu. Terus kemudian ada Penggu tidak bisa hadir. Ada juga 5 badan otonom atau semi otonom. Pertama itu CP Ansor, monggo berdiri. Ansor nanti bulan depan. Ansor juga ini ada, monggo. Perlu saya sampaikan bahwa bulan depan akan ada diklat SAR keberapa nih Bu? Keempat dari apa namanya? Ansor Banser atau Banser nih? Banser Diklat SAR Banser yang akan dilaksanakan di Ciai. Jadi mas-mas yang pengen daftar Banser kok gagah bulan depan itu daftar. Saya nggak tahu ini sudah selesai kalau pendaftaran ya. Sudah ditutup, masih dibuka. Iya. Kalau ada mahasiswa juga boleh daftar. Mas ini kalau kuat ya silahkan. Dan kuat, nggak kuat ya coba kesel. Insya Allah daftar Mas. Iya. Ada ya mahasiswa yang daftar ada. Saya lihat ada Mas Tutu juga daftar. Ya, Mas Husni sudah ini ya, sudah lolos ya itu tahun lalu. Ada juga dari warga Taiwan yang masuk ke anggota Banser dari Taichung ya, Bu Angel, suaminya Bu Angel.
Muhammad Lai. Alhamdulillah, berarti bansernya nggak hanya Indonesia, ternyata ada banser Taiwan juga. Alhamdulillah. Ini berarti wasilah Bu Angel ini. Kemudian juga ada muslimat, ibu-ibu muslimat, monggo berdiri. Monggo ketua berdiri. Nah, ini ada Bu Rena. Ini Bu. Dengan busuk ini. Pulau niku terang umure kalau bertugas kadang niku lalen-lalen pangapunten. Kalau di Indonesia muslimat itu gaunnya wangi, balsem katanya. Kalau di Taiwan itu nggak ada bedanya sama Pattaya, wangi semua. Luar biasa. Ini kesamoni kan. Terus kemudian juga ada Pattaya. Monggo berdiri, ada Monggo berdiri sahabat-sahabat saya PCI yang dari Taiwan. Maju ayu, hati-hati masih ayu hai lo ya. Pagar Musa, ada Pagar Musa? Ya. Dan kita juga Pagar Musa bulan depan ada konferensi ya, ada pergantian ketua. Ini tadi Pattaya juga katanya ada serah terima jabatan. Juga ada 3 lembaga yaitu Lazis ada Pak Khalid, monggo berdiri. Oke. Nanti setelah ini Pak Khalid juga menyampaikan LPG-nya terkait keuangan atau pendistribusian atau pentasarufan zakat dan infak dan lainnya. Ada Lampesda diwakili oleh Bu Ria nih, monggo. Sinten? Bu Ria nggih. Pak Yoyo saat ini berhalangan hadir karena masih di Indonesia. Ada LPNU Mas Harun. Maju Mas Harun. Maju. Iya. Ayo. Itu sampingnya Pak Hadi. Kosong itu sampingnya Pak Hadi. Duduk sini. Nah, jenengan pijeti Pak Hadi. Oke. Lanjut Mas. Jadi kita juga melaksanakan restrukturisasi kepengurusan karena saya melihat ketika saya ditumbangkan oleh IFUD, kita benar ada rantingnya, tapi strukturnya itu kadang belum ada. Tidak ada SK-nya, tidak ada pengurusnya. Pokoknya aku senangku ini NU tapi belum tertata rapi. Maka secara organisasi kami berinisiatif untuk merapikan. Yang sudah dirapikan itu termasuk Tauwen itu akhirnya di berapa bulan yang lalu ya itu kita malam-malam dari Imron itu bulan puasa ya, puasa Kuanyin, Cilung, Kasih, Kausung, Cambua, Taicung, Kiai, Pegu juga sudah tinggal dilantik. Yang belum ini masih dalam proses yaitu Tongkang, Bualian dan Ilan. Cuma Ilan kemarin saya sudah ke sana menyampaikan mungkin mau menyetorkan nama-nama pengurusnya sekaligus untuk minta dilantik gitu, dibayar jelas sangat. Jadi pengurus sangat jelas laku-lakunya kan tata. 2 lembaga yaitu LPNU dan Lampesda. Ada lagi ini yang baru. Lazis kan harus kuat cuma dari dulu sudah ada. Ada 2 ranting baru juga yaitu di Cilung dan Kuanyin. Alhamdulillah ada bapak-bapak dari Kuanyin. Saya juga alhamdulillah sudah pernah ke sana ngaji dengan Ustaz Rudian. Cilung Kaduhur betulnya. Lanjut Mas. Ya secara kegiatan kurang lebih sama. Next. Secara kegiatan kita tiap tahun sama yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Hari Santri. Kita hanya miss di tahun 2021 kita tidak melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha karena terkait Corona. Tapi kalau tahun ini pun kita melaksanakan ITMS yang Idul Fitri, terus yang Idul Adha itu kemarin di depannya Museum Nasional Taiwan. Alhamdulillah itu dihadiri hampir 8.000 jamaah. Banyak sekali 8.000 jamaah. Dan kita juga bekerjasama dengan teman-teman PSHT untuk menjaga pengamanan.
nasional bulan depan, 2 bulan lagi, bulan Oktober. Kemarin ada omong-omongan seolah akan dilaksanakan di, mungkin ini baru keinginan kita, baru pandangan, mungkin kita Pak, karena di sana tempatnya agak luas, jadi kalau mau kirap juga bisa. Ini kalau untuk pengajuan perizinan masih belum, karena biasanya sebulan sekali, sebulan sebelumnya. Jadi tapi insya Allah kita pengennya ke sana. Monggo kalau ada syarat dimanapun di nanti bisa diubah atau apa nggak masalah. Lanjut Mas. Terus kita kalau kerjasama ada banyak, gitu. Ini kebetulan saya itu kehilangan sekretaris, terus saya itu ke Indonesia Mas Husni, jadi agak mau ngurus akhirnya tidak lengkap. Tapi kalau keuangan saya prioritaskan, keuangan itu sudah saya audit. Jadi kalau rekeningnya BC itu dipegang hanya orang satu, supaya apa? Supaya bisa saling menjaga. Uang pokoknya duit titik itu imannya kuat, tapi nek duit ada itu orang itu gangguannya kapan. Nah itu kemarin saya sudah sering menyampaikan bahwa kalau ada keuangan tidak rugikan, itu yang menjaganya itu minimal 2. Misal ATM-nya yang megang, itu kalau di saya itu ATM yang megang, itu Mas Husni, buku rekening itu di saya, terus laporan online itu di saya. Jadi kalau misalnya Mas Husni itu badhe nyolong, pulau ngetos, pulau nyolong Mas Husni ngetos. Gitu. Kalau nggak gitu, kalau satu orang, bahaya nih. Lalah kok dicek kalau begini, Mas tugas kamu cuma awalnya duit ini sesuai kok akeh, akhirnya begitu, akhirnya di laporan. Nah itu kita harapkan seperti itu. Dengan transparansi kita jaga. Kita ada kerjasama dari KDI, DWO, Sinco, Endrogo, macam-macam banyak, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut Mas. Secara pembaharuan dari bulan Maret kemarin kita melaksanakan atau mengagendakan rapat 1 bulan. Rapat 1 bulan ini dihadiri oleh ketua-ketua ranting yang terakhir di Walian, membahas masalah-masalah strategis, isu-isu strategis, isu-isu sensitif. Jadi supaya koordinasinya juga gampang. Saya tidak tahu di rumusan sebelumnya ada atau tidak. Ya kan nih. Nah, ini kita perbaiki bersama. Terus ada juga penyusunan dan pembahasan pembaharuan ADART. Nah, ini dari dulu itu kita pokoknya samnawa tokna, tapi jalurnya kurang jelas karena belum ada ADART-nya. Kita berdiri dari tahun 2008, tapi Nyon Sewu ADART-nya itu semangat pusat ada itu istimewa. Tapi secara tertulis itu belum ada. Nah, alhamdulillah Maret kemarin kita kumpul bareng di sekretariat sampai jam 2 malam kalau nggak salah itu membahas ADART ini. Jadi jelas, runtutan itu jelas. Jangan sampai jadi pengurus NU tapi ya nggak harus pengurus atau lembaga atau badan atau yang lainnya, tapi nggak ngerti struktur itu sendiri apa. Nah, kita kan ada itu PBNU, di bawahnya PBNU ada PWNU, terus PCNU, MWCNU, PR gitu. Selain MWC rantai gitu. Rantai terus anak rantai. Kalau di Taiwan itu namanya PCI, cabang istimewa. Di dunia ada 31 yang diakui oleh PBNU, termasuk Taiwan. Tadi malam juga sudah dilaksanakan pembaharuan tentang ADART, salah satunya yaitu menghapus kata anak ranting. Terus bukan soal anak rantingan, tapi ranting aja. Gue nggak bingung, anak ranting itu nggak bingung. Nah, akhirnya tadi malam diputuskan ranting saja. Terus juga muslimat dan fatayat, yaitu ketika kalau dulu kan batas usianya 45 tahun, setelah 45 tahun masuk ke muslimat. Tapi alhamdulillah karena ibunya protes, "Ojo kesuwen Mas, kita butuh kader." Akhirnya kita nego-nego, kita pertemukan antara muslimat dan fatayat, ketemu akhirnya umur kita 42. Rela nggih ibu-ibu fatayat, ibu muslimat nggih rela nggih. Nggih. Nah itu muslimat juga akan mengadakan konferensi bulan depan gitu. Bulan depan nanti diinfokan gitu.
Jadi bulan depan itu tidak hanya di Plaza Banser, juga ada konferensi pergantian ketua dari Muslimat. Ada pakar besar juga, itu ada pergantian pengurus juga. Kita ya ada kunjungan untuk ranting-ranting. Ini yang saya sendiri dari Maret itu alhamdulillah sudah hampir semua kecuali Penggu belum, Pokang belum, Kausum dereng ya Pak, sama bener nih. Kausum belum. Kalau yang lain kayaknya sudah semua gitu. Ciai belum ya? Nah, Ciai belum, protes belum. Ciai, ya, nanti satu-satu lah. Untuk nanti siapapun ketuanya supaya sering ke ranting-ranting supaya apa? Masalah yang diranting ini kalau ketemunya di pusat itu biasanya sungkan-sungkan, tapi kalau ngobrol bareng di ranting itu biasanya lebih terbuka. Mereka Pak. Ini saya juga kepada penerus ketua nanti selanjutnya. Nah, ini Tengah jeng. Ya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan apapun silahkan menanyakan. Untuk saya di sini ya saya berkewajiban untuk menjawab. Yang mau bertanya bisa mengajukan. Monggo. Ini kewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanu. Untuk apa kemarin itu dari pengurus yang mengurusi KTNU itu apakah harus ada ARC, sedangkan kadang-kadang jamaah itu ada yang Assalamualaikum mawon, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita sepakati saja hari ini. Kita sepakati saja hari ini. Mau harus ada hasil atau tidak? Enggak perlu. Tapi saya punya jalan tengahnya. Paspor mesti punya nih. Tahu? Fotonya kan? Oh, foto ya. Foto setor fisik, artinya nomornya mawon, dapat pendataan saja. Karena apa? Banyak sekali namanya itu tidak sesuai. Contoh nih, mungkin si namanya Benten itu senang ini. Panggilan biasanya siapa, tapi di nomor ARC-nya siapa? Itu atau nama di paspornya itu siapa? Nah itu kan kurang pas. Jadi untuk pendataan memang baiknya pakai nama yang ada di KTP atau di paspor. Contoh sinten gitu mriki. Ya, sinten? Mbak Delia, nama aslinya sinten? Sarmini. Lah iku akhirnya kan bingung to akhirnya. Lagi misalnya pendataan apa-apa Bu Sarmini sing ora gua Delia. Aku juga Bu Sarmini aku ini. Tapi untuk pendataan baiknya tetap pakai nama. Itu nggih. Ada satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Silakan yang ingin menanyakan langsung kepada pejabat ya. Diterima nggih laporan kula nggih. Diterima nggih. Alhamdulillah. Maka saya menyatakan saya dimisioner. Jadi kepengurusan ini saya serahkan kepada panitia khusus. Jadi jabatan pengurus ketua Nafidiyah kosong hari ini diserahkan kepada Gus Urinda sebagai panitia khusus untuk dicarikan lagi yang ini. Selanjutnya Aziz Gimana? Oh, ada turun. Terima kasih. Terima kasih atas laporan pertanggungjawaban dan pendemisioneran pengurus periode sebelumnya oleh Ustadz Didik Purwanto. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus dan jajaran PCI NU Taiwan yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan segala terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin.
selanjutnya yaitu adalah acara serah jabatan Fakir PCINU Taiwan. Mohon maaf, saya revisi. Laporan untuk rekap MU Generasi 2020-2022 waktu dan tempat dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi wa bi islamitina wa bi Muhammadin wa rasulullah wa bi dinina wa amin. Yang saya hormati Bapak Surya, Bapak Sekda beserta jajarannya, yang saya hormati barusan Ketua Kanvil Komisioner Mas Didi Purwanto, dan yang saya hormati Roy Surya terpilih Bapak Muhammad Ali Imron, dan yang saya hormati juga kepada Ketua Ranting-Ranting PCINU se-Taiwan, dan saya hormati juga kepada Bano-Bano Muslimah, Fatayat, Ansor, Banser, Pakar Musa, dan ketua lembaga-lembaga yang lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bermujadah bersama dalam acara Konferensi CAP 2020-2022, dan yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Rasul kita Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa diakui oleh beliau dan semoga mendapat sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung mawon deh karena waktunya gak molor ini tadi. Ini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya selaku Ketua Negara Aliansi Taiwan selama 2 tahun ini. Untuk periode 2 tahun 2020, alhamdulillah ini Bapak-bapak sekalian sudah saya berikan tadi sama Mas Mohan. Ini yang jangan lihat di sini semua tabel-tabelnya. Alhamdulillah tahun demi tahun untuk infak atau menjakannya itu ada perkembangan, ada kenaikan, dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada ketua-ketua ranting yang sudah membantu saya dalam mengembangkan filantropi kita di bumi Formosa ini. Saldo terakhir untuk 2002 itu yaitu sekitar 97.624, dan total pemasukan 2022 yaitu sekitar 261.351 NT, dan total penyaluran sekitar 273.371 NT rupiah. Alhamdulillah. Dan sekarang yang ada di rekening saldo sekarang sampai, karena ini Juli kita Agustus, kita menghitungnya sampai Juli yaitu sekitar 85.604 NT. Alhamdulillah masih ada ini infak, dan bisa ke atas mas? Apa nggak ada tabelnya? Apa dinaik aja? Nah, ini, ini
Kenapa saya buat gedung? Karena Taiwan ini banyak gedung ya. Saya grafiknya banyak gedung ya. Kayak buat grafik aja ini. Nah, ini dilihat saya bikin. Ini yang tahun ini per Januari sampai Juli. Dan ini laporan Juli Desember 2020. Naik mas. Nah, ini semua laporan-laporan yang dari tahun 20 sampai 22 sampai Juli ini. Nah, itu yang sudah tertera kita ini cermati. Dan saya mohon maaf nggak bisa ini semua. Kalau sebutkan semua nanti molor ini konversinya. Nah ini untuk laporan zakat fitrah ini tahun 20 sampai 22. Ya, alhamdulillah dari grafik tahun per tahun kita naik, nggih. Alhamdulillah. Ini atas sinergi kita bersama-sama dan perjuangan kita semua, nggih. Dari Taipei sampai Kaohsiung. Next mas. Ini dokumentasi penyerahan ini penyerahan poin muktamar kemarin yang ada di Lampung. Alhamdulillah kita bisa berkontribusi untuk itu. Nah ini bantuan banjir di Jabodetabek. Ini masuknya di program khusus karena Nuker Lajis Taiwan ini yang grafiknya paling tinggi di program khusus kebanyakan dari bantuan banjir, terus proposal pembangunan masjid, musola, serta MWC aja itu banyak masuk proposal sama masjid, terus musola. Ya alhamdulillah kita bisa berbagi ya. Alhamdulillah karena alhamdulillah Nuker Lajis ini diakui lah sama yang paling banyak untuk pedulinya di Indonesia. Nah ini penyaluran banjir di ini ini dokumen program kesehatan PMI. Sebenarnya fotonya banyak. Kalau ini buat sampel aja satu ya untuk laporan dari ini dulu kita jenguk di rumah sakit di Bancio. Alhamdulillah beliaunya sudah sembuh dan berpulang ke Indonesia. Nah ini bantuan pengadaan APD untuk pembesaran jenayah. Kita juga turut serta membantu untuk di Indonesia untuk pembelian APD sama itu. Ini di Jogja sama di Bandung kita berkontribusi di sana. Next mas. Nah ini bantuan banjir di Kalimantan Selatan ini yang rumahnya tenggelam semua. Alhamdulillah kita bisa berkontribusi juga atas support dengan semua. Ini sama di Kebumen banjir bencana program bencana. Wah ini di Cilacap ini nyongnya bantuan di Cilacap Cilacap beberapa kali karena warga di sini itu banyakkan Cilacap ini kalau di sensus banyak Cilacap ini mesti ya Gus. Nah ini program ini program khusus ini kayak di musola masjid musola ini Ponorogo kayaknya ya kita nih. Nah kalau yang ini lupa saya. Naik mas. Nah ini Cilacap lagi nih, MBC nih, MBC Gandrung Mangu nih. Alhamdulillah ini ada beberapa
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini bisa menjadi pahala kita. Semoga apa yang sudah kita laksanakan mendapat balasan dari Allah Subhanahu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada yang mau tanya ini? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya tutup aja ya. Pertanggungjawaban saya diterima nggak ini? Oke, diterima. Oke, dimaafkan deh. Alhamdulillah dengan permohonan saya dan diterima. Ini saya juga sampai sama seperti Mas Diki emosional, dan saya serahkan kepada Mas Uli. Mungkin kalau selama ini saya di dalam kepengurusan Yaslu, saya mengaturkan banyak mohon maaf, dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah membantu saya, yang selama ini membantu saya itu Mas Edi, Mbak Hidayah, Mbak Imut dalam keuangan, serta Mas Sohib. Mungkin kalau nggak ada beliau saya juga pusing, repot juga, rambut sampai rontok entek. Mungkin yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ustadz Khalid beserta segenap jajaran pengurus dari Lazisnu PCI NU Taiwan atas zuhud dan jihadnya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya adalah serah terima jabatan Fatayat PCI NU Taiwan, yang dalam hal ini kami persilahkan mengundang Ibu Tania Tari. Sudah dapat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini di random acara 15 menit. Izinkan saya mengundang sahabat yang lain karena saya tidak bekerja sendiri. Boleh, Bapak? Ada sahabat-sahabat, Silahkan sahabat Fatayat PCI NU Taiwan untuk berkenan naik atas panggung bersama ketua kita. mulai ya, bermanfaat untuk umat. Mulai dari pimpinan cabang sampai pimpinan ranting, tingkat cabang sampai tingkat ranting. Ini mungkin boleh di, maaf, Mas, ini boleh. Sambil menunggu yang lain, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Rasulullah PCI Taiwan, Bapak Seger, dan Ra'izatillah yaitu Bapak Ustadz Muhammad Ali Bron, Ketua Tanfidiyah yang baru saja disoder, Bapak Ustadz Nidi, beserta jajarannya, dan seluruh Ketua Tanfidiyah, pengurus ranting baik suriah ataupun lembaga dan juga badan otonomnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami takdiri, yang sangat kami hormati, yang sangat kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri acara konferensi Konfercap PCI NU Taiwan yang ke-7 tahun 2022 dalam keadaan
sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam semoga senantiasa tercurah limpah pada beliau Al-Mustafa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat beliau di dunia yang telah kita rasakan, dan syafaat di akhirat yang selalu kita nantikan. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau sehingga menjadi umat terpilih yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Fatayat dari Taiwan lahir tahun 2013, 5 tahun setelah PCINU Taiwan lahir. PCINU Taiwan 2008 dan saat ini 2022, jadi Fatayat berumur 9 tahun menjelang 10 tahun bulan 2 tahun depan. Saya yang dari awal berdirinya Fatayat sangat-sangat berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Mereka adalah para pejuang tangguh, karena saya tidak bisa sendiri dalam bekerja, dalam menjalankan tugas amanah ini. Amanah ini tidaklah ringan. Amanah ini membawa amanah umat, dan ini adalah amanah mulia. Amanah mulia yang mana Fatayat sebagai muasisah adalah para ibu nyai, yaitu Ibu Nyai Siti Aminah, Ibu Nyai Huzaimah Mansur, dan Ibu Nyai Murtosiah dari Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Alhamdulillah kita bisa meneruskan perjuangan beliau walaupun di Taiwan, walaupun di Formosa, walaupun kita jauh dari keluarga, tapi alhamdulillah dengan adanya Fatayat kita pun bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat hingga sampai saat ini. Berfatayat itu asyik, berfatayat itu indah, berfatayat itu berkah, berfatayat sangat membawa kebahagiaan. Betul nggak sahabat? Alhamdulillah. Dan sebagaimana di dalam lambang Fatayat, Fatayat tak lepas dari 2 daun hijau yang di atas bunga melati itu adalah putih berseri, melambangkan Fatayat niatnya putih, niatnya suci lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala. Dan 2 daun adalah atas bimbingan NU, yang di Taiwan adalah Bapak PCNU, pada para guru, para kiai di sini. Terima kasih atas bimbingan Bapak Kiai semuanya. Dan yang satu daunnya adalah ibu-ibu muslimah. Terima kasih Ibu. Dan alhamdulillah hingga saat ini Fatayat terus eksis, dan tentunya saya yang di depan yang diberi amanah banyak sekali keterbatasan, banyak sekali kekurangan dari segi apapun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Dan berdasarkan musyawarah rapat harian Fatayat, dikarenakan insya Allah saya akhir tahun yaitu bulan 11 masa kontrak habis, jadi sebelum saya pulang berdasarkan musyawarah Fatayat akan kami limpahkan kepada wakil 1 sahabat Imro'atul Mufidah, dikarenakan beliau mengemban amanah di majelis taklim. Luar biasa Fatayat ini, pemimpin-pemimpinnya majelis taklim, tepuk tangan untuk Fatayat. Jadi tidak mungkin kalau menjadi sopir itu menakodai 2 seperti itu. Jadi kemudian ada wakil 2 yaitu sahabat Hidayah. Silakan maju sahabat Hidayah. Dan di sini saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fatayat kedepannya akan kami serahkan kepada sahabat Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk penghormatan dari sahabat saya Mbak Tania Tari, tidak mengurangi rasa hormat. Nervous nih. Ya, langsung saja saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh guru-guru saya yang berada di jajaran PCI NU Taiwan, wabil khusus kepada sahabat Tania Tari yang telah membimbing saya khususnya, dan juga para pengurus PCI Fatayat NU Taiwan. Banyak perjuangan beliau yang bisa kami ambil, motivasi-motivasi beliau dan juga nasihat-nasihatnya. Insya Allah kami kedepannya bisa membimbing kami semua untuk kepengurusan PCI Fatayat NU kedepannya. Dan juga tentunya tidak lepas dari bimbingan beliau dan doa restu beliau. Terima kasih pula kepada seluruh jajaran kepengurusan PCI Fatayat NU Taiwan yang telah mengamanahkan semua ini kepada saya, yang notabene saya belum mampu, namun ini amanah. Insya Allah kami dan juga saya pribadi akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ADART yang berlaku di PCI Fatayat NU Taiwan. Dengan ini saya terima amanah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya juga meminta doa restu kepada seluruh guru-guru yang berada di jajaran PCI NU Taiwan dan juga hadirin hadirat yang berada di aula ini. Semoga saya dan juga kepengurusan baru yang kedepannya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Hidayah yang telah menerima amanah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas mulia. Amin ya rabbal alamin. Menjaga seluruh sahabat-sahabat Fatayat dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah simbolis penyerahan. Simbolis penyerahan serah terima jabatan Fatayat PCI NU Taiwan tahun 2022 yang sudah sebelumnya dilakukan oleh Ibu Tania Tari kepada Ibu Hidayah. Ya
kiranya doa restu bimbingan dari Bapak Ibu, para guru, para yai, para bunyai, semoga fatayat kedepannya akan lebih baik dari sebelumnya, lebih manfaat, lebih berkah. Bagi fatayat ke Taiwan, bermanfaat untuk umat. Masya Allah. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tania Tari beserta segenap pengurus Fatayat PCI Taiwan pada periode sebelumnya atas sumbangsi dedikasi yang telah diberikan ya dalam mengemban amanah sebagai Fatayat PCI Taiwan. Dan juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat untuk Ibu Hidayah yang telah menerima amanah barunya. Betul sekali. Baiklah, karena sudah menunjukkan waktu pukul 12.20, berikutnya adalah isoma, istirahat, sholat dan makan. Dan kemudian setelah istirahat akan dilanjutkan dengan terbangan yang dibawakan oleh dari Rebana Sotul Fata dari Taichung bergabung dengan Cinta Rasul Changhua. Oke, betul sekali. Nanti kami juga kepada Bapak Ibu sekalian setelah ini untuk berkenan segera mengambil air wudhu dan sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan di depan ruangan ini ya. Nanti ada panitia yang membantu. Sudah ada gambarnya, nanti ambil wudhunya bisa di toilet, terus kemudian langsung